Assalamualaikum. Terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah keranda. Liang kubur alias tempat pembaringan terakhir jenazah Mas Yudi berada benar di samping rumah keranda. Jadi semua warga yang ikut memakamkan dapat mendengar dengan jelas asal suara tersebut. "Loh, kosong!" ucap seorang warga. "Apanya yang kosong?" tanya warga yang lain. "Ini, gak ada benda yang jatuh, tapi kok..." ucap warga. Setelah terdengar suara benda jatuh, memang ada warga yang inisiatif untuk melihat benda apa yang terjatuh hingga menimbulkan suara yang agak lumayan keras. Namun saat pintu dibuka dan melihat sekeliling, warga itu tak menemukan apapun. Kembali warga lekas memakamkan jenazah karena waktu yang sudah molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jenazah yang seyogyanya akan dimakamkan pukul 8 pagi, kini sudah mau masuk waktu zuhur, tapi belum juga selesai. Kembali warga dikejutkan dengan suara petir yang menggelegar. Tak cukup di situ. Jenazah yang baru saja akan diturunkan di liang lahat terjatuh karena warga yang sempat panik hingga tidak konsen dengan jenazah yang dipegangnya. Angin berhembus dengan kencangnya, disusul mendung yang kian menyelimuti warga membuat rasa takut yang membuncah. Pak Kaum lekas-lekas mempercepat acara pemakaman jenazah, meski rintik hujan mulai berjatuhan. Warganya mengikuti acara pemakaman jenazah hanya bisa merapalkan doa, berharap tidak terjadi apa-apa. Kilat yang menyambar dengan hebatnya berhasil merobohkan batang pohon beringin, hingga jatuh tepat di atas makam almarhum. Namun karena suasana yang mencekam dan acara pemakaman telah selesai, ditambah para warga sudah akan sampai di gerbang makam. Akhirnya, dibiarkan saja batang pohon itu dan warga pulang ke rumah masing-masing. Pukul 3 sore, setelah hujan yang cukup lebar berhenti, warga mulai berdatangan ke rumah duka. Mereka merasa iba dengan kejadian yang menimpa Mbak Mela. Kematian sang suami dan juga bayi yang baru saja dilahirkan sungguh amat tragis. Mereka sama-sama mengalami kematian yang tak wajar. Seminggu berlalu, saat warga mulai tenang dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan desanya, kini warga dibuat kaget dengan kuburan almarhum Mas Yudi yang ambles. Pak Mali dan Pak Parjo yang sudah mulai aktif lagi menjadi satpam desa ngeri melihat kondisi makam yang seperti itu. Akhirnya dibantu warga setelah Pak Parjo dan Pak Mali koar-koar tentang keadaan makam Mas Yudi. Makam pun menjadi lebih baik keadaannya. Berbeda dengan warganya, Ustadz Rizal mendapat gangguan di setiap malamnya. Beliau yang selalu bermunajat kepada Sang Khalik terus saja didatangi oleh perempuan yang meninggal waktu itu. Tak henti-hentinya gangguan mendatanginya, seolah perempuan itu hendak ingin mengatakan sesuatu. Malam ini, tepat sebelum makam almarhum Mas Yudi ditemukan ambles, Ustadz Rizal didatangi lagi oleh perempuan yang meninggal waktu lalu. Dengan tatapan sayu, perempuan itu berucap sebuah pembalasan dendam. Namun, seperti tak dihiraukan, Ustadz Rizal meneruskan kembali wiridnya tanpa memperhatikan perempuan tersebut. Alhasil pada hari berikutnya terjadi berita menggemparkan tentang makam almarhum Mas Yudi yang ambles. Mbak Mela yang seperti mendapat ancaman mendatangi rumah Ustadz Rizal setelah makam almarhum suaminya dibenarkan. "Assalamualaikum Taj, ini saya Mela," ucap Mbak Mela setelah mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab Ustadz Rizal dari dalam. Setelah diizinkan masuk ke rumahnya, Mbak Mela lalu menceritakan semua kejadian yang cukup mengganggu setelah meninggalnya suami juga bayinya. Mbak Mela merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh almarhum suaminya sebelum meninggal. Tak hanya pada Ustadz Rizal, perempuan yang meninggal di rumah keranda itu juga menghantui Mbak Mela. Perempuan itu seperti meminta keadilan untuk dirinya. Dengan musyawarah yang mendadak setelah Pak Firman ikut berembuk, akhirnya diputuskan hari ini juga mereka akan mendatangi kediaman orang tua perempuan tersebut. Tepat setelah menjalankan sholat asar, mereka dengan ditambah Pak Mali dan Pak Parjo mendatangi kediaman keluarga perempuan itu. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh sang empunya rumah. Setelah Babi Bu mendengarkan apa yang menjadi unek-unek Mbak Mela,
Pak Rohmat selaku ayah dari perempuan yang meninggal itu menangis sesenggukan. Beliau menangisi kepergian putrinya yang malang itu. Namun setelah itu, sebuah figura yang berisikan foto Cynthia jatuh dari dinding, membuat mereka yang berada di ruang tamu kaget. "Astagfirullah," ucap Ustadz Rizal. "Cynthia anakku," ucap Pak Rohmat. Seketika istri dan Pak Rohmat mengeluarkan air mata saat memungut puing-puing kaca yang berserakan, mengingat nasib tragis yang menimpa putrinya. Pak Rohmat yang sepertinya sedang tidak enak badan mengelus dadanya, mencoba menenangkan hatinya dengan beristighfar. "Cynthia, dia anak yang baik, dia anak yang berbakti, dia anak penurut." Tapi ucapan Pak Rohmat berhenti. Setelah menghirup udara yang banyak, dengan teganya seorang lelaki biadab membuatnya pergi meninggalkan kita. Lirih Pak Rohmat terisak. Pak Firman, Ustadz Rizal, dan rombongannya mendengarkan dengan seksama apa yang dituturkan Pak Rohmat. Sedang Mbak Mela mulai ketar-ketir mendengar kelanjutannya. Waktu itu, Cynthia tak seperti hari-hari sebelumnya. Tepatnya 3 bulan setelah mengenal sosok laki-laki. Laki-laki itu terlihat sangat sopan saat pertama kali diperkenalkan dengan kami. Dia memperlihatkan kedewasaannya, meminta restu kami untuk memulai hubungan dengan Cynthia. Namun, setelah 3 bulan lamanya, laki-laki itu pergi begitu saja, memutus hubungan sepihak dengan Cynthia. Kami waktu itu berpikir kalau Cynthia murung karena ditinggal pergi oleh lelaki itu. Lelaki yang tiba-tiba pergi tanpa kejelasan. Tapi yang membuat kami hancur sehancur-hancurnya, Cynthia ternyata... Pak Rohmat kembali menghirup udara yang terasa berat. Cynthia hamil. Kedua orang tua Cynthia mulai menangis, mengingat nasib putri yang sangat memilukan. Sedang satu sisi, Mbak Mela mulai merasakan kekhawatiran dan mulai menebak-nebak. Pak Rohmat lalu melanjutkan ceritanya. Lelaki biadab itu tega meninggalkan Cynthia yang tengah hamil anaknya demi perempuan lain. Aku memang bodoh. Tak seharusnya aku memberi restu pada mereka sebelum mencari tahu dahulu latar belakang lelaki itu. Lelaki yang dengan tega memelukai hati Cynthia tanpa disadari dia sebenarnya juga melukai hati seorang perempuan lain, yaitu istrinya. Lelaki itu menerima perjodohan dengan seorang perempuan. Namun sayangnya dia tidak mencintai istrinya bahkan setelah menikah. Lalu setelah itu dia bertemu dengan Cynthia dan memulai sebuah hubungan. Namun setelah 3 bulan lamanya, lelaki itu pergi dari Cynthia setelah mengatakan bahwa dia sudah menikah dan istrinya dinyatakan positif hamil. Lelaki itu hanya pamit tanpa mendengarkan apa yang ingin Cynthia katakan. Ya, Cynthia mengadakan pertemuan dengannya untuk memberitahu bahwa dirinya sedang hamil anaknya. Namun, belum juga kata itu terucap, lelaki itu pergi setelah meminta maaf tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami, orang tua Cynthia, mengetahui kalau Cynthia hamil saat perutnya mulai membesar. Kami bertanya tentang keadaannya, dan dengan segera putri kami minta maaf mengatakan kebenaran yang begitu menyesakkan dada. Kedua orang tua Cynthia menangis bersama. Tak hanya itu, kami juga merasakan betapa hancurnya hati orang tua saat putri yang mereka sayangi mengalami nasib yang begitu tragis. Setelah tenang, Pak Rohmat kembali meneruskan. Kami sangat hancur melihat putri kami yang kehilangan keceriaannya, mengurung di kamar, hingga tak pernah bernafsu untuk makan. Kami pun akhirnya mencari alamat di mana lelaki itu tinggal bersama istrinya. Dan saat kami telah menemukan alamat itu, Cynthia diam-diam mengetahuinya dari percakapan kami. Usia kandungan Cynthia ternyata sama dengan istri dari lelaki itu. Dan betapa bodohnya kami saat ingin menemui lelaki itu. Cynthia berujar kalau keadaannya sedang tidak enak. Alhasil, kami tidak jadi pergi dan menunggui Cynthia di rumah. Malam harinya, kami mendengar dari beberapa tetangga yang mengabarkan ada orang yang gantung diri di desa sebelah. Kami tidak berpikiran apapun saat itu. Tapi saat menjelang waktu subuh, kami mulai merasa was-was saat pintu kamar Cynthia belum juga terbuka. Cynthia anak yang selalu tepat waktu untuk mengerjakan ibadah sholat dan selalu rutin menjalankan sholat sunnah malam. Pikiran kami semakin tak menentu saat pintu dikunci dari dalam dan tidak ada sautan dari Cynthia saat kami memanggil namanya. Dengan susah payah pintu kedobrak, namun Cynthia sudah tidak ada di kamarnya. Pintu jendela terbuka dan nampak di atas kasurnya
Ada foto yang berisikan keluarga dari lelaki yang telah menyakitinya. Kami tambah khawatir saat melihat foto satu keluarga itu penuh darah. Pikiran kami tak menentu, dan pada akhirnya, setelah menjalankan sholat subuh, kami berkunjung ke desa di mana terdengar kabar ada perempuan yang gantung diri. Setelah bertemu dengan jenengan semua, hati dan pikiran saya tambah kacau. Saat melihat ada keranda yang tergeletak di halaman masjid, saya sungguh sakit melihat seseorang yang berada dalam keranda itu. Tak disangka, dia memilih jalan yang tidak kami duga. Pak Romat dan istrinya menangis, mengingat kembali peristiwa yang memilukan itu. Kami sudah pasrah dengan apa yang sudah digariskan sama Cynthia. Hanya saja, kami merasa Cynthia belum sepenuhnya merelakan nasibnya. Sudah beberapa hari, dia menemui kami dengan wajah sendunya. Namun saat kami ingin memeluknya, dia langsung menghilang. Pak Romat mengakhiri ceritanya. Semuanya yang berada dalam ruang tersebut begitu menghayatinya. Merasakan begitu hancurnya hati orang tua melihat nasib tragis putrinya. Mbak Mela hanya bisa menundukkan kepalanya, merasakan betapa hancurnya dia kalau berada di posisi Cynthia. Mbak Mela juga merutuki dirinya mengapa bisa menyakiti hati seorang perempuan tanpa dia ketahui. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, saat mereka berpamitan dengan yang punya rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka berpikir dengan otak mereka masing-masing. Hingga saat melewati area pemakaman, angin tiba-tiba berhembus kencang dan merobohkan pohon di depan mereka, hingga membuat mereka berhenti. Tampak dari arah mereka yang akan pulang, terlihat sosok yang mengerikan dengan wajah penuh amarah. Sosok itu menghadap lurus pada. Sosok itu mengarahkan pandangannya jelas menuju Mbak Mela. Dengan penuh ketakutan, Mbak Mela lantas bersembunyi di belakang Ustadz Rizal. Astagfirullah. Sontak lafaz istighfar keluar dari mulut masing-masing. Tats, tolong saya Tats, lirih Mbak Mela. Perbanyak istighfar Mela, suruh Ustadz Rizal kemudian. Sosok mengerikan itu lalu mendekat dengan seringainya yang menakutkan. Angin malam yang berhembus, ditambah sepinya tempat itu dari lalu lalang orang-orang yang membuat suasana yang makin mencekam. Biasanya jam segini masih ada orang maupun kendaraan yang seliweran, tapi mendadak kok nggak ada yang lewat ya? Bisik Pak Parjo. Oh, mendadak sepi banget. Aduh, saya jadi pengen ngompol ini, balas Pak Mali kemudian. Kamu harus mati, kata itu keluar dari sosok mengerikan, hingga membuat semua yang ada di tempat merasa ketakutan. Nyawaku harus kamu bayar. Kamu yang membuatku seperti ini. Kamu yang membuatku berpisah dari Mas Yudi. Dan sekarang kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Ucap sosok mengerikan itu penuh penekanan. Ya, sosok yang mengerikan tersebut adalah perempuan yang meninggal mengenaskan tempo hari. Setelah sebelumnya membuat huru-hara hingga Pak Parjo menjadi salah satu korbannya. Istirahatlah kamu dengan tenang di alam sana. Tidak ada gunanya kamu menuntut atas apa yang tidak mereka pahami, ucap Ustadz Rizal pada sosok itu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, tekan sosok mengerikan itu. Angin malam yang berhembus kian kencang ditambah suara lolongan hewan malam terdengar dari segala penjuru, membuat ketakutan yang amat sangat. Pak Parjo dan Pak Mali saling berpelukan merasakan ketakutan yang begitu besar. Mbak Mela dengan ketakutan yang dia miliki lantas bersuara. Tidak ada perempuan yang tidak tersakiti dalam hubungan ini. Kamu korban dari nafsu Mas Yudi. Aku pun juga bernasib sama sepertimu. Diselingkuhi setelah aku menikah dengannya. Dan selingkuhanku itu adalah kamu. Kamu dan aku sama-sama mengandung anak dari Mas Yudi dengan nasib yang tak sama. Tapi, mengapa kamu berbuat sedemikian terhadap bayiku? Aku tahu kamu yang membuat bayiku meninggal dunia. Kamu juga yang meneror Mas Yudi sampai-sampai dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak wajar. Kamu pula yang menerorku dengan segala tipu dayamu agar aku juga mati sama seperti keluargaku. Mati dengan cara yang tak wajar, bukan? Teriak Mbak Mela berapi-api. Namun seperti membenarkan, sosok mengerikan itu tertawa menakutkan. Lalu dengan suara yang melengking, sosok perempuan itu mendekat dan berniat akan menyerang Mbak Mela. Dari arah berbeda, tak disangka sepasang suami istri muncul, membuat sosok mengerikan itu menghentikan langkahnya. Duh, jangan membebani dirimu dengan perbuatan seperti ini,
Hidupmu sudah berhenti saat kamu memutuskan mengakhiri hidupmu dengan cara seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain yang tak mereka ketahui. Dia juga korban sama sepertimu, seru Pak Rohmat. Sosok mengerikan yang tak lain almarhum Cynthia kini membatu mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Tidak ada gunanya kamu membalas dendam. Ikhlaskan apa yang sudah kamu alami. Tenanglah kamu di alam sana. Ayah dan ibumu sudah ridho, Nduk. Lanjut Pak Rohmat. Bagai tak bertulang, sosok mengerikan itu jatuh, seperti memahami apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Sosok mengerikan itu lalu menangis, dan secepat kilat pergi setelah menunjukkan senyum yang teduh dengan wajah yang tak lagi menakutkan sebelumnya. Alhamdulillah, lafaz yang keluar dari setiap mulut. Ustadz Rizal berserta rombongannya lalu berterima kasih kepada Pak Rohmat dan istrinya yang sudah membantu dan menyadarkan sosok yang menyerupai putrinya tersebut. Hingga sosok itu tidak melancarkan balas dendamnya pada Mbak Mela. Pak Rohmat berserta sang istri pun pamit setelah dirasa semuanya aman. Seminggu berlalu, kini desa kediaman Ustadz Rizal sudah mulai menunjukkan aktivitasnya. Malam pun sudah tidak ada rasa takut lagi bagi warga desa untuk beraktivitas seperti semula. Teror yang mendadak menghantui warga kini tak sudah menghilang. Meski menimbulkan sedikit trauma di hati mereka, sosok perempuan itu tak lagi menghantui warga. Setelah malam mencekam itu, keluarga Pak Rohmat sudah mengikhlaskan putrinya dan Mbak Mela melanjutkan hidupnya dengan penuh hati yang lapang. Tamat.